wabarakatuh. Saya Ayusni Harahap, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dari SMP Negeri 1 Atap Semanggu. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk observasi pembelajaran dari rekan saya yaitu Pak Romi. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasinya dulu. Baik, Pak Romi, apa kabar Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan seperti ini. Amin. Baik Pak Romi, di sini saya akan meminta waktunya ya Pak ya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Setelah ini nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran Bapak juga. Baik. Setelah itu kita pasca observasi lagi, kita percakapan lagi. Baik Pak Romi, di sini saya bukan menggurui ya Pak ya, saya juga masih dalam belajar. Kita sama-sama untuk untuk melakukan peningkatan proses pembelajaran kita. Jadi di pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Baik, di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya capai tentunya dalam pembelajaran itu yang pertama melalui kegiatan pengamatan dan percobaan sederhana, peserta didik itu mampu membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Nah, yang kedua melalui kegiatan pengamatan dan percobaan sederhana, peserta didik itu mampu menyebutkan contoh dari perubahan fisika dan kimia. Itu aja, Bu. Iya, baik, ada dua tujuan ya Pak ya. Iya. Jadi melalui pengamatan itu peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dengan benar. Baik Pak, dari tujuan ini kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran itu seperti apa Pak? Jadi area pengembangan yang akan saya capai nanti pada pembelajaran nanti, Bu, itu bagaimana anak didik itu dia terjalin kerjasama, kolaborasi gitu, Bu ya. Ya, kolaborasi dan aktif untuk saling berpendapat gitu, Bu. Nah, jadi supaya anak itu lebih ada kerjasama dalam setiap kelompoknya gitu. Jadi saya akan kembang itu lebih kepada kolaborasinya gitu dan aktif dalam berpendapat gitu, Bu. Baik, jadi yang mau dikembangkan ini ke sikapnya ya Pak ya, ada sikap kerjasamanya dan kolaborasinya ya, fokusnya ya Pak ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak yang mau dikembangkan daripada sikap tadi Pak? Selain itu saya akan mengembangkan juga keterampilan, Bu. Keterampilan bagaimana nanti peserta didik itu dia bisa terampil dalam melakukan percobaan atau eksperimen gitu, Bu. Kira-kira untuk mencapai area pengembangan yang Bapak hendak capai tadi, bagaimana strategi Bapak untuk mencapainya, Pak? Strategi yang akan capai itu, jadi saya akan menggunakan kegiatan berdiskusi, Bu, diskusi dan eksperimen, diskusi dan eksperimen gitu, Bu. Iya. Nah, yang mana pada kegiatan diskusi dan eksperimen itu bisa memberikan kerjasama dalam peserta didik sehingga bisa menghasilkan suatu hasil dalam pelajarannya gitu, Bu. Iya. Iya, baik Pak. Untuk strateginya tadi lebih ke diskusi kelompoknya ya Pak ya. Iya, kelompoknya. Kalau boleh saya tahu untuk model pembelajaran dan media yang akan Bapak buat dalam pembelajaran itu seperti apa Pak? Kalau saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Bu. Nah, yang mana pembelajaran ini itu menekankan kepada bagaimana peserta didik itu dia lebih aktif menganalisis dari permasalahan yang kita sampaikan gitu, Bu. Nah, jadi menggunakan model PBL gitu, Bu ya. Model PBL ya? Iya, PBL. Kira-kira untuk medianya bagaimana? Kalau untuk medianya saya masih menggunakan media PowerPoint gitu, Bu. Nanti untuk menyampaikan video atau materi-materi lah yang terkait dengan perubahan fisika dan kimia gitu, Bu. Iya, baik Pak. Ini tadi kan di awal tujuannya pengamatan ya Pak ya. Iya. Kalau pengamatan kira-kira
ini persiapan untuk melakukan percobaannya? Jadi persiapan yang akan saya lakukan, anak-anak ya, Pak, ya? yang akan melakukan percobaan ini, saya menyampaikan kepada anak-anak itu untuk menyiapkan peralatan itu di rumah terlebih dahulu, Bu. Itu seperti kita melaksanakan percobaan itu kan ada 5 yang akan kita siapkan bahan-bahan dan alatnya. Iya. Nah, nanti dari alat-alat itu nanti berbagi dalam kelompok itu untuk bekerja sama lah, saling melengkapi alat dan bahannya gitu, Bu. Jadi besoknya bisa langsung digunakan untuk praktek gitu, Bu. Oh ya, baik Pak. Jadi berarti untuk LKBD-nya sudah selesai ya Pak? Sudah selesai. Apa, ke aksinya ke anak-anak ya Pak? Iya. Baik, untuk strateginya sudah sangat bagus Pak Romi. Kira-kira ini nanti observasinya di kelas berapa ya Pak? Kebetulan hari Kamis depan, Ibu, itu saya ada di kelas 7 gitu. Jadi hari Kamis ya Pak ya, minggu depan nanti ya? Kelas 7, Bu. Kelas 7 ya? Iya. Baik, kira-kira untuk observasinya hari Kamis ini bisa Pak ya untuk pembelajarannya? Atau gimana? Hari Kamis? Iya, hari Kamis, Bu. Hari Kamis ya. Ya, baik Pak Romi, untuk persiapannya sudah sangat bagus ya, strateginya juga. Lalu untuk model pembelajaran PBL tadi sudah ini ya, sintaknya sudah ada di sudah sintaknya sudah ada ya? di perencanaan saya. Jadi saya juga berharap nanti ke depannya saya menerapkan model pembelajaran PBL ini itu sesuai dengan sintak yang sudah saya cantumkan dalam pembelajaran saya gitu. Iya, baik. Jadi untuk mulai dari tujuan sampai area pengembangan dan strateginya sudah sangat bagus, di RPP-nya ini juga sudah sangat lengkap ya Pak Romi ya. Iya, mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran Pak Romi tidak canggung ya, nanti saya di dalam ruangan mengobservasi. Jadi untuk percakapan praobservasinya kira-kira sampai di sini Pak Romi yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajarannya di Kamis minggu depan itu berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya itu tujuan pembelajaran yang kita yang kita harapkan itu bisa tercapai Pak. Iya, baik. Baik, sekian percakapan praobservasi dari saya terhadap rekan saya Pak Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita tetap selalu sehat. Nah, baik, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ya, amin ya robbal alamin ya. Baik ya, Bapak melihat ruangan ini sudah sangat bersih dan rapi ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu nih anak-anak Bapak. Adakah anak-anak Bapak yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya. Oke, bagus sekali. Baik, selanjutnya silakan anak-anak Bapak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dengan seluruh angkasa raya
diribaan bendera merah nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik ya. Nah, sekarang ya kita akan melihat kesepakatan kelas kita yang sudah pernah kita buat. Nah, siapa yang masih ingat nih? Ada yang masih ingat? Nah, ini kesepakatan kelas kita. Ya, yang pertama, kesepakatan kelas kita itu adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita yakini ya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, dengan menggunakan teknik stop. Nah, silakan anak-anak Bapak untuk mendengarkan dan melakukan nanti apa yang Bapak sampaikan. Baik, anak-anak Bapak. Kita berhenti sejenak dari kegiatan yang kalian lakukan. Sekarang cobalah untuk duduk rileks tanpa menyandar di kursi. Badan ditegakkan. Usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Telapak tangan diletakkan di paha dengan punggung tangan yang menghadap ke atas. Jika sudah merasa nyaman, silakan menghirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara perlahan lewat mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari mulut atau dari hidung. Sekarang rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang napas. Lakukan berulang kali sampai anak-anak Bapak merasa nyaman. Oke, silahkan untuk duduk seperti semula. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya ya, anak-anak Bapak ada nggak yang masih ingat nih pelajaran sebelumnya? Ya, silakan. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Oke, terima kasih. Ya, ada berapa macam sih perubahan wujud zat itu? Ya, silakan berdiri. Ada tiga. Yang pertama apa? Padat, cair, dan gas. Oke, terima kasih, Ainun. Oke, nah itu adalah perubahan wujud zat pelajaran kita sebelumnya ya. Nah, ketika kita berolahraga di pagi hari atau di siang hari, ya, apa yang akan kita lakukan setelah kita olahraga? Minum. Ketika kita olahraga, kita minum supaya lebih segar. Apa sih yang akan kita lakukan? Ngambil es. Perubahan apa yang terjadi ketika es itu dicampur dengan air? Mencair. Oke, nah berarti kita sekarang akan mempelajari materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kita patut bersyukur ya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu Dia telah menciptakan berbagai jenis zat. Ya, kenapa? Karena kita bisa
apa namanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran kita tersebut pasti kita punya tujuan pembelajaran nih. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada materi ini? Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan percobaan, peserta didik mampu mendefinisikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan percobaan, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan percobaan, peserta didik mampu menemukan contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke ya. Nah, dari itu semua, pasti kita akan mencapainya. Nah, ada 3 proses dalam pencapaian ini, yaitu melalui proses penilaian. Nah, penilaian kita itu ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap yang meliputi bagaimana kalian itu berpikir kritis ketika nanti bekerja sama gitu ya, dan bergotong royong ketika nanti kalian berkelompok mengerjakan percobaan. Dan yang kedua ada penilaian dan pengetahuan ya. Yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, itu semua proses penilaian dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, baik, selanjutnya Bapak punya pertanyaan pemantik nih ya. Pernahkah kamu memotong kertas dan membakar kertas? Pernah. Apa yang terjadi pada kertas tersebut? Kalau kertas dipotong, apa yang terjadi? Oh, tetap menjadi kertas. Kalau kertasnya dibakar, akan menjadi abu. Oke, yang kedua, di saat lampu mati, apa yang biasa kamu hidupkan? Lilin. Jika kamu menghidupkan lilin, perubahan apa yang terjadi pada lilin tersebut? Mencair. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak Bapak untuk mengamati video yang Bapak tampilkan ini. Oke, nah dari video yang Bapak tampilkan, yang kalian amati tadi, nah pertanyaan apa sih yang timbul dari video yang kalian amati tadi? Nah, siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Apa yang terjadi ketika kertas yang dibakar? Oke, terima kasih ya, Rafa. Nah, selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Yanti. Perubahan apa yang terjadi jika kayu korek api dibakar? Nah, perubahan apa yang terjadi katanya jika kayu korek api itu dibakar, ya? Oke, ya. Nah, baik ya. Untuk menjawab itu semua, ya, Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya, seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, silakan. Oke, ya di sini. Nah, tuh. Itu. Oke, ya. Oke. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah duduk berkelompok? Sudah? Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan ya LKPD. Oke. Untuk lembar pertama ini itu ada bahan bacaan ya. Bahan bacaan lembar pertama. Terus yang lembar kedua itu baru lembar RKPD-nya yang akan nanti kalian isi. Nah, di sana itu ada nama kelas petunjuk. Terus tujuan percobaannya itu untuk apa? Dan alat dan bahan. Ya. Terus ada langkah kerja. Bisa? Nah, yang kedua, yang terakhir itu ada data hasil percobaan pada lembar terakhir. Itu ada tabel. Nanti kalian
Silakan boleh kalian checklist. Nanti misalkan lilin yang dibakar masuk perubahan apa? Checklist. Gitu ya. Nah, terus di bawahnya itu ada pertanyaan ya. Nanti bisa diisi. Oke, apakah sudah dipahami? Sudah? Oke. Anak-anak Bapak silakan untuk menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahannya itu di depan. Ya, silakan ambil di depan. Baik, apakah sudah semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan anak-anak Bapak untuk melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pertama. Ya, amati apa yang terjadi pada lilin tersebut. Ya, silakan amati. Nah, itu bisa nanti pindahkan hasilnya itu kepada tabel. Nah, ketika lilin itu mencair, nah dia termasuk perubahan apa sih? Nah, sudah dapat hasilnya? Nah, ketika sudah dapat, silakan lakukan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua apa? Es batu yang ditempatkan di luar gitu ya, di luar ruangan. Nah, silakan amati terlebih dahulu es batunya. Apakah sudah dapat hasilnya? Sudah disalin di tabel atau kolom? Oke, kalau sudah, kalian lakukan langkah yang ketiga. Baik, apakah sudah selesai mengamatinya? Apakah sudah dapat hasilnya? Oke, kalau sudah, ya, silakan lakukan langkah yang berikutnya. Oke, apakah sudah dapat hasilnya? Baik, selanjutnya langkah kerja yang terakhir ya. Nah, silakan lakukan langkah kerja yang terakhir. Apa katanya? Silakan ya gunting kertas dan amati perubahan apa yang terjadi pada kertas tersebut. Apakah dia masih bentuk seperti kertas atau tidak gitu ya? Silakan diamati. Oke, baik ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan jawab pertanyaan yang ada di lembar ketiga. Ya, silakan anak-anak Bapak untuk diskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, silakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan diskusi dengan teman sekelompoknya. Apakah ada kesulitan atau ragu dengan pertanyaannya? Ya, kalau tidak silakan dikerjakan. Ya. Kesimpulan ini dari semua ini kan? Ya, dari hasil kita percobaan tadi. Nah, kalau sudah selesai ya, silahkan dicek kembali LKPD-nya. Nah, ya, hasil diskusinya ya. Silahkan cek kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Baik, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, padat. Oke, kelompok padat silakan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, pertama-tama di sini kami akan menyampaikan hasil dari pengamatan kami tadi, yaitu lilin dibakar menjadi perubahan fisika. Es batu mencair menjadi perubahan fisika. Kayu korek api dibakar menjadi perubahan kimia. Dan kertas dibakar menjadi perubahan kimia. Kertas digunting menjadi perubahan fisika. Sekian, hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan teman-temannya kelompok lain atau menanggapi atau bertanya silakan kepada kelompok padat. Ya, silakan. Pertanyaannya, kenapa kertas dibakar termasuk perubahan kimia? Karena kertas bisa menjadi zat baru. Nah, karena bisa menghasilkan perubahan zat ya, atau menghasilkan zat baru. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok padat. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik, kita akan memutar tombol spinnya kembali. Apakah kelompok cair yang tampil, apakah kelompok gas yang tampil? Kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan kelompok gas untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kak. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai percobaan perubahan wujud zat. 1. Lilin yang dibakar merupakan perubahan fisika. 2. Es batu mencair merupakan perubahan wujud fisika. 3. Kayu korek api dibakar merupakan perubahan wujud kimia. 4. Kertas dibakar merupakan perubahan wujud kimia. 5. Kertas yang digunting merupakan perubahan wujud fisika. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil percobaan kami, saya dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud dari lilin dibakar menjadi cair, yaitu merupakan wujud fisika. Es batu didiamkan beberapa saat menjadi perubahan fisika. Sedangkan korek api dibakar menjadi berwarna hitam merupakan wujud dari perubahan kimia. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Nah, jelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Silakan dijawab. Ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terjadinya perubahan suhu. 2. Terjadinya endapan. Perubahan wujud fisika. 1. Terjadinya perubahan wujud. 2. Terjadinya pelarutan. 3. Terjadinya perubahan bentuk. Baiklah, hanya itu yang kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok gas. Ya. Dari yang sudah anak-anak Bapak presentasikan, semuanya sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali ya. Tadi tidak ada Bapak dengar kekeliruan ya dalam menampilkan hasil presentasinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi perubahan fisika dia adalah perubahan yang tidak menjadi bentuk atau zat baru ya. Nah, sedangkan perubahan kimia dia terjadinya bentuk atau perubahan zat baru gitu ya. Selanjutnya anak-anak Bapak akan mengerjakan evaluasi ya terlebih dahulu ya.
Nah, nanti silakan dibuat nama dan kelasnya, ya. Kalau nanti ada soalnya yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Bapak, ya. Baik, apakah sudah? Baik, kalau sudah anak-anak Bapak, ya, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat seberapa paham kita tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, gitu ya. Baik, kalau sudah selesai silahkan dikumpul kembali. Nah, ya, sekalian KPD-nya. Ya, tidak terasa ya, kita sudah di akhir pembelajaran setelah kita melakukan evaluasi atau tes gitu ya. Sejauh mana kita paham dengan pelajaran kita hari ini gitu. Baik. Nah, selanjutnya siapa nih anak-anak Bapak yang bisa membantu Bapak nih menyimpulkan? Ya. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah kami dapat menentukan pengertian perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dari dan diamati dari tampilan fisiknya saja maupun penampilan luar. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Baiklah, hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah benar yang disampaikan oleh teman kita tadi gitu ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Perubahan fisika, dia merupakan perubahan yang tidak dapat menyebabkan terbentuknya zat baru, ya. Dengan ciri-ciri yaitu terjadi perubahan wujud, terjadi pelarutan dan terjadi perubahan bentuk. Nah, contohnya itu seperti kertas yang digunting, lilin mencair atau meleleh, dan es batu yang mencair. Sedangkan perubahan kimia, dia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Ciri-cirinya apa? Terjadinya perubahan suhu, terjadinya endapan, terbentuknya gas, terbentuknya zat baru, terjadinya perubahan warna. Contohnya itu seperti kertas yang dibakar dan korek api yang dibakar. Baik ya. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak Bapak ini merefleksikan pelajaran yang didapat hari ini dengan bagaimana perasaannya setelah belajar pada hari ini. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Perasaan saya setelah belajar ini sedikit apa? Sedikit tegang. Ya. Lalu merasa nyaman, senang dan menambah pengetahuan saya. Oke. Terima kasih ya. Ya, Pak. Nah, perasaannya ada tegang, ada senang, kayak gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya ya. Tadi di awal Bapak menyampaikan itu kesepakatan kelas ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas tadi apakah sudah berjalan dalam pembelajaran kita? Sudah ya, oke. Salah satu contohnya apa? Masuk tepat waktu. Terus Berpakaian rapi. memperhatikan dan mendengarkan guru. Ya, berkolaborasi tadi ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya untuk materi kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kerapatan zat. Nah, yang mana nanti anak-anak Bapak bisa mencari materi tersebut, boleh di internet, boleh di perpustakaan ya, sehingga minggu depan sebelum kita masuk kepada materi yang tentang kerapatan zat, anak-anak Bapak sudah mengetahui nih sedikit mengenai tentang materi kerapatan zat. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, silakan nanti tepuk tangan dan silakan anak Bapak berdiri. Kita menyanyikan lagu Di Sini Teman.
Siap-siap? Ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak usah musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, silakan anak Bapak duduk kembali. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan Bapak minta ketua kelas untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Dengan berakhirnya membaca doa tadi, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusni Harham, calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo dari SMP Negeri 1 atau Semanggu. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dari pembelajaran dari rekan saya itu Pak Romi, yang disertai juga dengan Bapak pengajar praktik saya Bapak Kamami. Baik, di sini saya akan memulai pasca observasinya. Baik Pak Romi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita ketemu lagi di pasca observasi Pak setelah pembelajaran kemarin. Iya. Baik, di sini bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin ketika saya juga mengobservasi Bapak? Perasaan saya alami ya memang yang pertama itu deg-degan ya Bu ya. Jadi biasanya kita itu dengan kepala sekolah nih biasanya. Nah, sekarang kan kita sama-sama guru tapi sampai sekarang kita juga merasa ketika melakukan observasi mengajar di kelas ya saya sedikit grogi juga tentunya, tapi kalau perasaan lebih ke hati saya merasa cukup senang sekali gitu. Dari pembelajaran yang Bapak lakukan, kira-kira untuk area pengembangan kemarin sudah dijelaskan ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak area pengembangannya? Apakah sudah tercapai atau gimana? Dari perkembangan area pengembangan kemarin itu sudah tercapai Bu, tapi memang ada beberapa yang belum sempurna. Nah itu kedepannya saya sendiri akan memberikan pengembangan itu lebih spesifik lagi gitu Bu. Mungkin seperti dalam metode dan model saya lebih sesuai dengan tahapannya gitu. Kira-kira menurut Bapak itu belum tercapai maksimal itu penyebabnya apa kira-kira? Di dalam kelas itu saya melihat masih ada peserta didik kita itu yang kurang aktif gitu Bu, kurang aktif dan kurang semangat, sehingga dalam dia berkelompok itu kerjasama itu kurang gitu. Kira-kira dari kejadian seperti itu, bagaimana tindakan Bapak untuk
Ya, tindakan saya yang untuk mengatasi masalah tersebut, Bu, saya akan memahami kembali model pembelajaran saya dan terus mengulangnya pada tahapan pembelajaran berikutnya. Gitu. Jadi kira-kira menurut Bapak kalau kita ibaratkan 1 sampai 100%, kira-kira untuk pengembangannya berapa persen? Ya, itu masih sekitar 75% lah. Ya. Tindakan kedepannya bagaimana kira-kira untuk meningkatkan? Ya, itu tadi Bu, saya dengan menggunakan model pembelajaran yang sama tentang problem basic learning ya Bu ya, PBL. Nah, tapi saya sendiri akan memahami sifat-sifat yang ada PBL tersebut. Nah, sehingga dengan saya memahami sifat yang ada PBL tersebut, pembelajaran saya di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan saya terus melakukan secara berkelanjutan berulang-ulang gitu. Sehingga dengan berulang itu akan menghasilkan suatu pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bisa bekerja sama tadi itu. Baik, Pak Romi. Selain itu, kira-kira untuk peningkatannya apa lagi yang mau Bapak persiapkan kira-kira untuk peningkatan pembelajaran? Yang saya persiapkan lagi itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu saya akan membuatkan mungkin seperti alat peraga sehingga anak itu dia lebih mudah memahami gitu terhadap materi yang saya sampaikan gitu. Nah, dan juga saya akan menambahkan breaking yang tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu Bu. Maksudnya itu sesuai dengan misalkan keadaan misalkan lagi rame misalnya di lokal, nah kita fokuskan dengan breaking yang memang tepat pada saat slide itu gitu. Baik Pak Romi, ketika saya observasi juga memang kalau di diskusinya ini masih banyak beberapa siswa yang ini ya, yang kurang aktif ya dalam berdiskusi. Untuk peningkatannya tadi Bapak sudah memahami bagaimana peningkatan untuk pembelajarannya. Bapak akan membuat model dan media yang menarik ya Pak tadi ya. Untuk pengembangannya tadi sesuai dengan observasi yang saya lakukan dari awal sampai akhir itu sudah bagus Pak Romi. Hanya saja mungkin tadi peserta didiknya ya yang beberapa ini kurang aktif tadi ya. Ini biasa Pak. Saya juga sebenarnya di pembelajaran saya seperti itu juga murid-muridnya. Baik Pak Romi, di sini untuk penguatan saja dengan Pak Romi ya. Dengan media dan model dan media pembelajaran yang menarik memang sangat baik untuk kita terapkan di kelas. Kenapa? Media yang baik itu siswa akan memotivasi untuk aktif berdiskusi. Misalkan kalau kita menggunakan LKPD ya Pak ya, kita buat LKPD-nya semenarik mungkin. Kalau misalkan kita di IPA, boleh kita buat LKPD-nya itu kalau memang materinya yang abstrak seperti perubahan fisika dan kimia, boleh kita buat dengan percobaan sederhana. Jadi kan di situ anak-anak akan tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk LKPD-nya kita buat menarik mungkin, media dan modelnya juga kita buat sebagus mungkin. Baik, kalau penguatan dari saya itu saja Pak Romi. Ya, kalau dari saya observasi saya seperti itu Pak. Sekarang saya serahkan ke ya, itu saja yang saya sampaikan Pak Pasca. Terima kasih atas waktunya Pak Romi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan observasi ini kita sama-sama bisa meningkatkan pembelajaran kita ke depannya. Ya, amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.